Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Indah Sekartaji. Saya dari Universitas Islam Blitar. Nah, di sini saya akan membuat wawancara di beberapa tempat ibadah. Pertama, kita akan berada di Masjid Al-Abror. Pak, mohon izinnya ingin mewawancarai. Kalau sebelumnya boleh perkenalan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan di Masjid Taklim. Saat ini Masjid Al-Abror ini dikatakan orang Sidoarjo adalah masjid yang tertua di Sidoarjo. Di tepatnya itu tahun 1678, zamannya Mataram I. Pak Mulyadi di samping seorang ulama, beliau adalah seorang yang mempunyai keahlian membatik. Jadi membatik ditularkan pada warga yang ingin belajar, sehingga di sini dulunya ada sentra membatik. Nah, itu Pak, kan di sini dengar-dengar terkenal dengan kampung Arabnya. Apa apresiasi dari warga untuk Masjid Al-Abror? Mungkin kalau kampung Arab di sini ya nggak banyak juga, itu ya ada. Tapi di sini itu pusat perekonomian. Perekonomian didominasi oleh warga Tionghoa. Jadi pusat daripada perekonomian dulunya itu di sini. Jalan Gajah Mada ini. Gajah Mada ini dulu adalah banyak toko-toko sebelum ada itu besar seperti Matahari, Ramaya itu ramai. Jadi kalau untuk orang-orang dari warga Arab itu ya ada, cuma kakak. Lain dengan di Ngampel. Kalau di Ngampel itu banyak lingkungan dari orang-orang Arab. Di sini banyak orang Cina. Orang Cina yang berdagang. Kalau di sini ya karena dulu ada pasar, di masjid, sehingga para China itu kalau ada tempat pusat pembelajaran itu datang untuk perekonomian. kalau untuk lingkungan sekitar sini semuanya apa Islam atau berbeda agama, Pak? Islam. Di sini itu 95% agama Islam. Yang lainnya ya dari Konghucu, dari Kristen, karena ada warga Cina-nya ya. Gajah Mada termasuk di lingkungan Kauman. Kalau untuk toleransinya kan meskipun minoritas Sangat tinggi sekali. Ya. Sangat tinggi. Jadi mereka kadang-kadang kalau kita adakan acara-acara itu membantu mereka. Kayak kalau pas hari raya kadang-kadang mereka memberikan beras, kadang memberikan tikar. Sini insya Allah aman dan toleransi sangat tinggi. Kan di sini juga terkenal sebagai tempat masjid tertua di daerah Sidoarjo. Apakah itu mengundang wisatawan atau dari orang luar sering berkunjung ke sini, Pak? Sering. Paling banyak itu dari universitas. Paling banyak dari UN, dari UINSA, dari ITS, dari UNER, dari Brawijaya juga banyak. Terus kebanyakan para mahasiswa dan pelajar paling banyak. Kalau orang-orang itu ya sekedar berziarah saja, ya enggak gitu. Kan di belakangnya ada Mbak Mulyadi di pasar itu. Makamnya berada di sini. Ini kan setiap tahun juga diadakan hall akbar, mengundang warga Kauman untuk kirim doa.
Bapak Mulyadi, Mbak Wiso, Bapak Triya. Jadi untuk saat ini yang saya tahu sering menggunakan saya itu adalah mahasiswa dan pelajar paling banyak. Bapak terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama. Dari Kak Mulyadi, terima kasih. Halo semua, sekarang kita berada di tempat ibadah TITD Jong Hong Kiong yang bertempatan di Sidoarjo, daerah Hang Tuah. Nah, di sini bukan hanya agama Konghucu saja, tetapi karena berasaskan TITD yaitu tempat ibadah Tridharma. Di sini ada Konghucu, Buddhisme dan Taoisme. Pak, di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai budaya dan keagamaan yang ada di Sidoarjo, terutama di Konghucu ini. Kalau boleh tahu ini daerah mana? Di sini posisinya di lokasinya yang pasti di Jalan Hang Tuah nomor 32 Sidoarjo. Kalau penamaan tempat ibadahnya? Jadi gini, kelenteng ini menganut asas TITD, jadi tempat ibadah Tridharma. Jadi tempat ibadah Tridharma pada dasarnya kita menaungi 3 kan. Ada Buddhisme, Taoisme sama Konfusianisme. Jadi bukan hanya Konghucu aja, bukan hanya Buddhisme aja, tapi juga ketiganya karena TITD. Ada beberapa kelenteng yang memang tidak TITD, tapi di tempat ini kita menganutnya TITD, tempat ibadah Tridharma. Kalau boleh tahu ini sudah berdiri sejak kapan? 1860. Konon sih katanya pendahulu sama dengan saat dibangunnya Masjid Al-Abror di Jalan Gajah Mada. Kalau selain itu kan di sini kan kalau lingkup masyarakat di sini, apakah cuman yang beribadah ke sini cuman daerah sini atau dari jauh juga? Kebanyakan memang seperti juga komunitas di kota-kota kecil, banyak kan memang penduduk sekitar. Cuman banyak juga yang berasal dari Surabaya, kota terdekat ya. Surabaya, mungkin Mojokerto, beberapa dari Malang itu juga ada. Pak, selain itu untuk lingkungan sendiri kan apa semuanya ini sama jalan-jalan kali ya, santai ya. Oh iya, boleh. Daerah sini semuanya di masyarakat ini dengan beradanya kelenteng ini gimana Pak tanggapan dari masyarakat? Kita berdiri mulai 1860. Ya. Selama perjalanan waktu yang sepanjang saya tahu, pada dasarnya kita harmonis di sini. Orang-orang di sini biasanya kalau mau berkunjung atau mau itu apa ada syarat atau gimana atau bebas gitu? Pada dasarnya kami menganut sistemnya ini rumah ibadah itu rumah Tuhan kan? Iya. Rumah Tuhan itu kan berarti kan rumah untuk umatnya, jadi siapapun monggo terbuka untuk hadir. Silahkan, baik untuk studi maupun untuk mengenal yang belum pernah tahu kelenteng itu seperti apa, monggo terbuka aja sih. Terima kasih Bapak atas ilmunya, sama-sama. Sudah mau diberikan waktu kesempatan untuk bertanya-tanya. Siap. Maaf mengganggu waktunya Pak. Terima kasih. Jadi kesimpulannya dari wawancara yang saya wawancarai tadi, tempat ibadah ini tidak hanya untuk satu agama saja, tetapi ada 3 agama yang seperti saya jelaskan tadi, ada Konghucu, Taoisme dan Buddhisme. Selain itu di sekitar daerah Hang Tuah sini ada tempat ibadah besar lain selain tempat ibadah TITD ini, ada 4 gereja Kristen yang besar. Jadi toleransi daerah sini itu sangat besar. Begitupun masyarakat yang ada di sekitar sini, mereka sangat bekerja sama, pemerintah ataupun warga-warga pun sangat toleransi beragama ataupun bermasyarakat daerah sini.
bertempatan di Pura, daerah Sidoarjo. Puranya bernama Margowening. Di sini tadi kita sudah mencoba untuk mencari pengurus yang mengurus puranya, tetapi tidak ada. Jadi kita melihat dengan keadaan sekitar di pura ini, mungkin daerah sini sepertinya mayoritas bukan orang sini. Tadi dapat beberapa info dari warga kalau pengurus ataupun orang yang beribadah di sini bukan orang asal dari sini. Jadi mungkin tempat puranya seperti ada di belakang saya, bertempatan di daerah Sidoarjo. Sekarang kita bertempatan di Gereja Kristen Kejawi Wetan yang bertempatan di Desa Melaten, Sidoarjo. Setelah ini kita akan mewawancarai pendeta yang ada di gereja ini. Sebelumnya kita mohon izin mau mewawancari Bapak untuk tugas dari kampus. Sebelumnya mohon perkenalannya, Pak. Nama saya Pendeta Andreas Firmantio, panggil saja Pendeta Andreas. Pendeta Andreas. Iya. Saya adalah pendeta GKJW, bertugas di GKJW Jemaat Melaten. Saya baru 6 bulan. Langsung saja ya Pak Isa. Mau menanyakan tentang kapan berdirinya gereja ini. Oke. Jadi sebenarnya kami tidak punya bukti tertulis kapan ini berdirinya. Paling tidak kami punya catatan sejarah yang mengatakan bahwa antara tahun 1850 sampai 1900-an, di antara waktu tersebut ada perpindahan. Dulu pertamanya tidak di sini tetapi di Sidopare. Kristen mula-mula itu ada di Mojowarno, Ngoro, Mojowarno, kemudian pindah, kemudian ada sesuatu, kemudian ke Sidopare, Sidoarjo ini. Dan mereka akan pulang ke Mojowarno pada waktu itu, lalu mungkin sekitar sebelum tahun 1900. Sekali lagi saya tidak tahu pastinya, akan kami cari untuk hal itu. Nah, di tengah perjalanan kemudian ada tempat yang bagus dan ada pabrik gula juga. Jadi mungkin mereka tidak jadi pulang ke Mojowarno dan Ngoro pada waktu itu, akhirnya menetap di sini. Kalau bedanya gereja kejawen ini kejawen ya ini sama gereja yang lain itu apa Pak? Kan seperti ada Katolik, ada itu bedanya. Oke, terima kasih. Jadi kami ini GKJW kan singkatan ya, Gereja Kristen Jawi Wetan. Jadi bahasa Indonesianya ya Gereja Kristen Jawa Timur. Kami bukan gereja suku Jawa, memang kami hanya gereja yang bertempat di Jawa Timur. Jadi kami adalah gereja teritori. Mungkin di Jawa Tengah dan Jawa Barat itu ada gereja Kristen Jawa, atau di Jawa Barat ada gereja Kristen Pasundan. Jadi sebenarnya kami hanya membedakan diri berdasarkan teritori. Teritori itu kok bisa ada pembagian seperti itu? Ya, zaman dulu kesepakatan lah itu dengan leluhur-leluhur zaman dulu untuk membagi wilayah di Jawa, di tanah Jawa ini. Secara sederhana seperti itu. Kemudian kami ini Protestan, bukan Katolik. Secara garis besar memang kami dibedakan dari Katolik karena memang sejak abad pertengahan itu sudah pecah kami dengan Katolik. Ajarannya memang akhirnya sedikit berbeda, tetapi ya tetap saya pikir menyembah Isa alaihissalam dalam kepercayaan jenengan, dalam kepercayaan kami Isa alaihissalam. Kan ini lingkupnya bersebelahan dengan berhadapan dengan masjid. Ya. Untuk lingkungannya sendiri gimana Pak? Oke, sepanjang yang saya tahu, pengalaman empirik saya hidup di sini saja ya. Iya. Saya hidup di sini selama kurang lebih 6 bulan, tidak ada masalah apa-apa di sini, sangat kondusif sekali. Misalnya seperti ini, di depan itu sedang menggalang dana untuk pembangunan masjid. Iya. Pasti pemakai pengeras suara toh. Iya. Kemudian besok Minggu kami akan ibadah, apalagi ibadahnya besok adalah perjamuan kudus. Jadi memang harus sakral sekali situasinya. Ya gentenan, gantian, sana ngalah jam 7 sampai jam 10
tidak akan memakai megafon, dan kami juga bisa beribadah dengan tenang. Berarti saling toleransi ya Pak? Ya, kehidupan bermasyarakat pun saya pikir begitu. Berarti tidak ada masalah atau kebentrokan apapun di sekitar masyarakat ya Pak? Tidak ada. Secara elitis ataupun secara masyarakat bawah tidak ada. Berarti selalu dikomunikasikan ya Pak? Selalu dikomunikasikan. Oh iya, harus menjadi pertimbangan juga. Di sini tidak hanya Islam Kristen saja. Di belakang gereja ini ada pura. Oh iya, tadi habis kunjungan ke sana. Oh sudah. Iya Berarti sudah. Jadi kan sudah riset ini, ya. Iya, semuanya sudah harus. Ini tugasnya memang melingkup semua gitu. Jadi sekalian mampir ke sini untuk bertanya. Gitu. Kan masyarakat menerima. Kalau sebelumnya sebelum Bapak ada di sini, apa sudah pernah ada Konflik? Iya, konflik seperti itu. Tanah makam misalnya. Tanah makam itu adalah sesuatu yang sensitif sekali hidup dewasa ini ya. Jadi tanah makam itu adalah situasi yang sangat sensitif sekali. Tetapi di sini pun di antara Melaten, Kebaron, dan Guyangan, Kerembung itu kami juga bisa hidup dengan satu lokasi makam yang sama. Saling berdampingan. Iya, saya tidak berbicara apa-apa, tetapi memang kenyataannya di beberapa tempat sangat susah sekali untuk seperti itu. Iya. Jadi dari tanah makam saja sebenarnya sudah nampak gejala toleransi antar beragama. Satu, jadi kami boleh satu tempat makam yang sama dan masyarakat tidak ada yang protes. Oh iya, satu hal, tanah gereja itu sebenarnya berada di barat. Jadi kami itu tukar-tukaran tanah dengan masjid itu. Masjid yang depan sini. Ya, dulu masjid itu berada di sini dan gereja berada di sana. Kenapa tukar? Sangat bagus sekali pertimbangan leluhur itu. Masjid itu kan selalu kiblatnya ada di barat ya. Iya. Pintunya kemungkinan besar di timur. Iya. Berarti jalan itu akan di belakangnya. Dan gereja di sana gampangannya itu masjid bakalan bokongi gereja. Jadi atas pertimbangan itu ya apa nih awak dewi joli-jolan. Akhirnya pada waktu itu leluhur mengatakan ya sudah kita tukar-tukaran tanah saja biar kita berhadapan-hadapan dan lebih indah bila dipandang. Iya. Saya pikir secara toleransi sangat baik sekali di Melaten ini. Baik. Mungkin cukup itu saja ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Maaf mau mengganggu waktunya ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah diperkenalkan masuk ke sini. Terima kasih. Nah, itu tadi beberapa tempat ibadah yang telah saya kunjungi di daerah Sidoarjo. Saya telah mengunjungi empat tempat ibadah, di 3 diantaranya yang bisa kami wawancarai. Untuk kesimpulannya, dari 3 tempat ibadah, seluruh lingkungan ataupun masyarakat di tempat ibadah tersebut sangat toleransi terhadap lingkungannya, meskipun berbeda-beda agama maupun budayanya. Dari sini cukup sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.